Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Susno 2G, channel di mana kita bisa mendapat pengetahuan dan belajar tentang hukum, sosial, politik, pariwisata, pertanian, dan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk dukungan yang sudah diberikan kepada kami, baik berupa menjadi subscriber maupun memberikan like. Yang belum, ya segerakan saja supaya tidak ketinggalan informasinya. Jangan lupa ya tanda loncengnya dinyalakan. Perkara Teddy Minahasa, Sang Jenderal Pengendali Perdagangan Narkoba, sudah memasuki tahap pemeriksaan dan akan segera masuk ke masa penuntutan. Teddy Minahasa dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Jungto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya nggak main-main, hukuman mati atau seumur hidup. Lalu ada juga kasus Ferdi Sambo, mantan jenderal yang merekayasa pembunuhan anak buahnya, Brigadir Joshua Huta Barat. Dia dijerat pasal 338 KUHP dan 340 KUHP dan telah dijatuhi hukuman mati. Di antara kedua perkara besar ini, mana sih yang dampaknya lebih besar kepada masyarakat? Mari kita temui Pak Susno. Pak Susno, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, Pak. Terima kasih, selamat puasa Ramadan, sehat selalu. Amin, Pak. Sehat terus ya, Pak ya. Kita sedang puasa sih, Pak, tapi nggak apa-apa ya, Pak, kita bincang-bincang tentang dua kasus besar ini ya, Pak ya. Ya, monggo, siapa tahu ada manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia dan bagi institusi Polri dan institusi lainnya. Pasti, Pak. Perkara Teddy Minahasa, Pak, ini mungkin agak sedikit di luar nalar. Bagaimana bisa seorang jenderal polisi menjadi otak perdagangan narkoba? Kita bandingkan dengan mantan jenderal satunya, Pak Ferdi Sambo, yang merekayasa pembunuhan anak buahnya. Bagaimana dalam pandangan Bapak tentang kedua kasus ini? Kedua kasus ini sangat-sangat menggegerkan Indonesia ya, dan sangat-sangat di luar nalar gitu kan. Nalarnya orang sehat. Sambo, jenderal bintang 2, masih muda, punya kedudukan strategis gitu ya. Kok membunuh anak buahnya, kemudian melempar tanggung jawab dengan rekayasa. Akibat rekayasanya menelan korban banyak anak buahnya, mematikan karir anak buahnya. Ada yang dipecat, ada yang tidak bisa naik pangkat, ada yang didemosi. Jadi banyak dampaknya, dan ada juga orang lain yang menanggung hukuman penjara juga gitu. Dan itu menggegerkan Indonesia gitu kan, karena lama baru terbongkar akibat daripada rekayasa yang dia buat yang nyaris sempurna. Untung ada Baradae yang membuka ke publik apa sih yang sebenarnya terjadi, dan itulah yang dinamakan justice kolaborator gitu ya. Dia terlibat tapi dia membuka perkara itu, dan sehingga menjadi terang benderang, dan desakan publik luar biasa seluruh Indonesia, seluruh lapisan masyarakat. Kita berlelah-lelah mengikuti perkembangan kasusnya hampir 6 bulan. Termasuk saya di kampung ini sebagai petani ya ikut-ikutan juga mengikuti perkembangannya. Karena saya paling tidak senang kalau ada rekayasa, apalagi korbannya anak buah. Nah, kasus Teddy Minahasa ini membuat geger juga. Kayak petir di siang bolong gitu ya. Sesuatu yang tidak mungkin gitu. Kapolda Sumatera Barat dan akan jadi Kapolda yang ketiga kali di Jawa Timur, kelas A, bintang 2. Berarti orang yang sangat berprestasi. Kapolda itu adalah musuhnya narkoba. Di tangan dialah pemberantasan narkoba harus dilakukan. Dia bertanggung jawab terhadap daerahnya harus bersih dari narkoba.
tapi mata masyarakat Indonesia terbelalak gitu, nggak habis pikir. Ternyata yang berdagang dia gitu, otaknya dia, dan melibatkan anak buah lagi. Melibatkan anak buah, ada seorang calon kombes ya, sudah hampir kombes anak buahnya, beberapa lagi perwira menengah dan ada perwira pertama, dan melibatkan orang sipil. Dia yang bertanggung jawab memberantas narkoba ini, tapi dia yang terlibat, bukan terlibat ya, tapi otaknya itu dia gitu. Nah, saya sampai hampir nggak bisa, bukan nggak bisa berpikir lagi, hampir nggak bisa bernapas. Saking kok bisa ya? Dan di tengah perjalanan sudah mau mutasi ke Jawa Timur. Gimana gitu? Demikian hebatnya pengaruh setan narkoba ini. Nah, tapi alhamdulillah ditangkap oleh Polda Metro, diproses dan sudah disidangkan gitu kan. Sebentar lagi sudah masuk tahap penuntutan. Jadi ini kasus-kasus dua ini dilakukan oleh jenderal semua, jenderal aktif pada waktu itu. Apa nggak geger Indonesia? Jadi kalau Indonesia geger, segenap lapisan masyarakat geger, dunia apa namanya per medsosan geger, itu bentuk dan wujud kecintaan masyarakat sebagai pemilik daripada Polri. Jadi Polri itu bukan miliknya Polri loh. Polri itu miliknya masyarakat Indonesia. Ada yang menyampaikan dengan cara yang keras, seperti menghujat, mengutuk, gitu. Ada yang nadanya lembut, ada yang nadanya apa, tapi semua yang disampaikan kepada Polri lewat medsos atau lewat media konvensional itu bentuk kecintaan rakyat terhadap Polri yang itu adalah milik mereka. Mereka ingin memperbaiki Polri. Bagaimana DPR bersuara, bagaimana Presiden sampai 6 kali bersuara ya. Nah, kasus Titi Minahasa ini tidak kalah gitu kan. Sangat-sangat menarik perhatian ya. Di tengah kesibukan sudah masuk masa pemilu yaitu masa tahun politik ya. Ya, tapi masyarakat tidak lupa tetap mengikuti perkembangannya. Adapun kecamannya tidak sekeras kepada Sambo, kita memaklumi gitu ya. Memaklumi apa? Karena perkara ini sudah on the track gitu. Karena masyarakat sudah percaya kepada jaksa, percaya kepada apa namanya majelis hakim, bahwa majelis hakim akan bekerja dengan baik dan jaksa penuntut juga bekerja dengan baik. Jadi dikawal, dimonitor, dan mereka terbukti kemarin ya tuntutan kepada salah seorang yang terlibat yaitu AKBP Dodi ya kalau nggak salah namanya, itu kalau nggak salah sudah dituntut 20 tahun. Masyarakat mengikuti itu, mengikuti. Cobalah kalau misalnya dia dituntut hanya 1-2 tahun ya, pasti masyarakat bersuara. Jadi ini bukan masyarakat acuh tak acuh, masyarakat tetap memberikan perhatian khusus, tetap mengawal perkara ini. Karena dua perkara ini sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Ya. Kalau kepada internal Polri sendiri, Pak, dari kedua kasus ini, mana yang dampaknya sangat terasa? Dua-duanya terasa ya. Dua-duanya terasa, dua-duanya menyita perhatian. Kasus Sambo menyita perhatian dari awal karena rekayasanya nyaris sempurna, seolah-olah ada pelecehan, seolah-olah ada apa, dan seolah-olah Sambo bersih dari peristiwa ini. Tapi setelah masuk bulan keberapa itu, kalau tidak salah bulan kedua ya, setelah kejadian, yaitu Baradae mulai bersuara, masyarakat kaget dan terungkap, gitu kan. Jadi lama prosesnya dari kejadian baru terungkap itu sampai bulanan gitu. Tapi kalau Teddy Minahasa dan anak buahnya tidak lama gitu. Begitu dia sudah bawa sabu itu ke Jakarta, sudah di antara 5 kilogram ya kalau nggak salah ya. Sudah laku berapa 2-3 kilogram, ketangkap dan Polda Metro bergerak cepat, langsung ketahuan siapa otaknya, siapa di balik ini semua, dan langsung tanpa ragu-ragu ditangkap. Dan Teddy Minahasa tertangkap dan Kapoldanya sangat tegas ya. Ini bagus ya. Bagus. Karena apa? Kita Polri sangat mengutuk peristiwa ini. Saya sebagai anggota Polri yang sudah pensiun dan banyak lagi keluarga besar Polri, purnawirawan,
ataupun dari yang masih aktif sangat mengutuk peristiwa ini. Jadi kedua peristiwa ini sama-sama menyita perhatian. Tapi yang paling menyita perhatian, yang paling menguras tenaga adalah kasus Sambo. Kasus Teddy lebih cepat terungkapnya dan langsung dibatasi. Tidak terjadi dibatasi itu maksudnya tidak menyebar kemana-mana rekayasanya, langsung terkurung. Teddy nggak bisa berkutik gitu. Tetapi rekayasa ada, terungkap di persidangan seolah-olah Teddy itu bukan pelaku, tapi Teddy seolah-olah pahlawan yang ingin mengungkap narkoba di Laut Cina Selatan, kemudian bahkan sampai datang ke pabriknya. Di mana itu? Di Cina apa di mana pabriknya? Saya lupa, apa di Taiwan, nggak ingat saya. Tapi kan aneh, Jenderal Kapolda yang wilayah tanggung jawab dia hanya Sumatera Barat. Tapi ngapain dia ke Laut Cina Selatan? Kecuali Lautan Hindia. Nah, Lautan Hindia yang masuk dia. Tapi kalau Laut Cina Selatan kan bukan. Itu masuk Riau, masuk Kalimantan Barat. Kenapa dia ke sana? Dan kita nggak tahu apakah itu seizin Kapolri, sepengetahuan Kapolri, atas perintah Kapolri. Kalau tidak, itu liar. Apalagi sampai ke lupa negara Cina itu, kemana dia sama perempuan itu, melihat ke pabrik. Kok hebat sekali sampai ke pabrik. Bahkan mau masukkan sampai berapa itu? 100 ton katanya. Dia gila. Kalau 100 ton berarti seluruh rakyat Indonesia kebagian narkoba itu. Luar biasa ini. Untung ketangkap ya, untung ketangkap, terungkap kasusnya. Artinya ini dua-dua perkara ini menyita perhatian dan dampaknya ya sama. Dampak negatifnya ya sama, tapi memang kalau kita dampak mengejutkan sekali buat Gigair itu karena rekayasa nyaris sempurna ya Sambo. Itu berbulan-bulan menyita perhatian, hampir setengah tahun. Teddy Minahasa, dampak kagetnya luar biasa. Tapi dampak bahayanya yang punya Teddy Minahasa jauh lebih berbahaya. Kalau Sambo kan hanya satu anak buahnya meninggal, satu jiwa, ditambah lagi beberapa korban anak buahnya akibat daripada merekayasa kasus, maka karirnya hancur dan masuk penjara dan keluarganya menderita. Teddy Minahasa juga begitu. Dampaknya juga sangat berbahaya gitu ya. Berbahaya apa? Bayangkan 5 kilogram sabu-sabu atau narkoba beredar ke masyarakat. Yang ketangkap itu yang ini. Kita tidak tahu di balik itu apakah sudah berapa kali dia melakukan hal yang sama. Nampaknya sudah sering gitu kan. Buktinya dia sudah sampai ke suatu negara ya, melihat pabriknya. Begitu udah sampai naik kapal di Laut Cina Selatan, ini untuk take over sabu, ini luar biasa. Saya yakin ini bukan sekali, sudah berkali-kali gitu, walaupun sulit untuk dibuktikan karena itu sudah berlalu. Nah dampaknya apa? 1 kilogram sabu saja itu bisa merusak masa depan ratusan ribu orang 1 kilogram itu. Karena 1 kilogram sabu itu terdiri dari 1.000 gram. 1.000 gram itu bisa dibagi lagi. Bisa dibagi 10 atau berapa. Berarti 1.000 kali 10, 10.000. Nah, kalau 5 kilogram, kalau yang nggak ketangkap, misalnya sudah 100 kilogram, berapa juta generasi muda yang rusak, dan berapa juta orang-orang pada usia produktif dihancurkan. Dan mungkin ada yang sudah meninggal akibat sabu ini. Karena sabu ini membunuh juga. Tenaga bunuhnya dahsyat juga. Bunuh dia mati, kemudian tidak mati, tetapi menjadi beban orang lain dan menghancurkan keluarganya. Sangat-sangat berbahaya. Jadi wajar kalau ancaman hukumannya di dalam undang-undang itu adalah ancaman hukuman mati. Dan publik harus memantau dan mengawal kasus ini. Walaupun jaksa dan hakim yang menyidangkan perkara ini sudah on the track. Gitu. Jadi artinya dampak kerusakan ya Pak, dampak kerusakan dari kedua kasus ini tuh justru lebih berbahaya yang Teddy Minahasa ya Pak dibanding Verdi Sambo? Iya jauh. Teddy Minahasa ini kan menghancurkan masa depan Indonesia. Karena anak muda yang paling banyak menggunakan sabu ini ya. Berapa puluh juta orang ya kalau sabunya
itu bisa 1 ton. Ya. Mungkin 100 juta ya orang. Kemudian nggak usah 100 ton, 100 kilogram aja. 100 kilogram tuh berapa gram gitu. Nah, luar biasa daya bunuhnya dan daya menghancurkan masa depan anak muda dan masa depan orang-orang yang sedang produktif. Hancur. Itu menghancurkan bangsa dan negara. Jadi jangan dikira bahwa pembunuhan terhadap manusia yang langsung dibunuh dengan penganiayaan atau peristiwa pembunuhan lebih bahaya daripada sabu. Sabu ini lebih bahaya, jutaan gitu. Nah, jadi inilah wajar kalau jaksa penuntut umum dan Polri selaku penyidik menerapkan pasal yang disebutkan tadi ya. Kemudian jaksa penuntut umum yang menuntut dengan pasal itu, ya kita lihat saja di pengadilan hakimnya menjatuhkan bagaimana. Karena semuanya sangat tergantung hakim. Tapi kalau melihat kita tuntutan terhadap anak buahnya, yaitu mantan Kapolres Bukit Tinggi, Saudara Dodi dituntut 20 tahun penjara, saya yakin bahwa jaksa akan menuntut untuk Teddy ini lebih berat dari itu. Ya, lebih berat, masa dia lebih ringan dari Teddy? Ya, aneh gitu kan. Ya lebih berat, tinggal bola nantinya di tangan hakim. Apakah hakim sadar bahwa sabu ini akibatnya akan membunuh puluhan bahkan ratusan juta generasi muda dan orang-orang produktif di Indonesia. Mari kita kawal. Pak, lalu dari kedua kasus ini, Pak, hikmah apa yang bisa diambil untuk institusi Polri khususnya ya, Pak ya? Ya, setiap peristiwa baik, peristiwa buruk, yaitu ada hikmahnya. Ini peristiwa negatif, ya. Allah mendatangkan sesuatu itu negatif, ya, tidak disenangi oleh kepolisian khususnya karena terjadi di institusi Polri. Tapi ingat, Allah menurunkan sesuatu itu ada hikmahnya. Di balik hikmah negatif ada hikmah positifnya. Dengan peristiwa Sambo mengingatkan kepada Polri bahwa masih ada orang-orang di tubuh Polri dengan pangkat yang tinggi yang jiwanya seperti itu. Tidak kesatria, membunuh anak buah dan merekayasa, melepas tanggung jawab. Itu jenderal. Nah, tidak menutup kemungkinan masih ada jenderal-jenderal yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan masih ada anak buah yang lain. Jadi Polri harus berbenah diri, memperbaiki khususnya pembinaan karir, khususnya di bidang pengawasan, supaya Propamnya tahu, Intel Polri tahu, Baris Krim Polri tahu, mengawasi anak buahnya supaya tidak terjadi begitu. Ini kan kecolongan. Masa orang seperti Sambo, karirnya moncrat gitu, bagus gitu, jabatannya bagus sekali, menyalip teman-temannya satu liting, bahkan kakak litingnya pun dia salib. Nah ini perlu dilihat riwayat jabatannya itu, siapa yang mempromosikan dia dan mengapa dia dipromosikan sampai begitu. Itu harus dilihat, berarti kecolongan. Nah, supaya tidak kecolongan harus dirubah lagi. Kan sebelum Sambo itu jadi propam, kan ada propam yang lain kan yang merekomendasi dan menyetujui pengangkatannya. Ataukah hanya Kapolri sendiri yang mengangkat dengan prerogatifnya tanpa melalui sidang Dewan Jabatan langsung didudukkan. Nah itu berarti perlu dikoreksi juga bahwa Kapolri harus hati-hati dalam penempatan, sudah ada SOP-nya gitu ya. Atau justru desumdamannya yang kecolongan, atau intelnya yang kecolongan, atau propamnya. Ini artinya kita tidak boleh saling salahkan, tidak boleh kita berenung-renung, tapi yang perlu kan bagaimana ke depan lebih baik. Nah demikian juga dengan Tidi Minahasa, 3 kali dia jadi Kapolda. Ya. Kayak nggak ada yang lain aja. Masa orang yang kepribadiannya begitu, kondisinya begitu, bisa jadi 3 kali Kapolda dan masuk Kapolda tipe A. Nah dipelajari gitu, riwayat promosinya dia, siapa yang mempromosikan? Adakah sponsornya? Dan ngapain sponsor itu? Apakah kerjasama dengan dia? Atau betul-betul kecolongan? Ya, kalau betul-betul kecolongan ya diperbaiki, berarti sistemnya yang perlu diperbaiki. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada kesalahan, ada kelemahan. Yang penting kita menyadari
kesalahan dan kelemahan itu untuk diadakan perbaikan. Jadi begitu caranya. Jangan kejadian-kejadian terulang lagi. Jadi cukup. Masa Teddy Minahasa bisa 3 kali jadi Kapolda? Apa sih prestasinya? Apa karena jual narkoba itu? Jadi pokoknya sesuatu yang negatif itu ada positif di balik itu. Baik, lalu kalau untuk masyarakat Indonesia secara umumnya, Pak, lalu juga untuk lembaga-lembaga yang terkait dengan kedua kasus ini, hikmah apa, Pak, yang bisa diambil, Pak? Ya, lembaga Polri itu terkait banyak ya dengan wakil rakyat di DPR, khususnya Komisi 3. Berarti Komisi 3 kan kecolongan juga kok bisa begitu. Artinya Komisi 3 itu yang paling bertanggung jawab dan mitra kerjanya Polri ya. Karena dia juga wajib menanyakan, misalnya punya data, kok ada orang yang jadi Kapolda bagus terus. Ada orang yang di dalam hutan terus tugasnya gitu. Bermimpi pun untuk lihat listrik di Jakarta kan nggak bisa gitu. Ya, itu tugas DPR yang mewakili rakyat untuk mengontrol, menanyakan, mengapa yang ini begini, mengapa yang ini begini. Karena kalau kita rakyat kan nggak mungkin begitu kan. Nah, kita sudah melalui DPR. Kemudian kalau pengawasan dalam tubuh Polri kurang, ya DPR lah sebagai wakil rakyat bersama-sama pemerintah yang berwenang membentuk lembaga pengawasan. Apakah perlu pengawasan eksternal, apa tidak, apa cukup pengawasan yang ada. Ya itulah, kalau kita rakyat, apalagi petani seperti saya yang sekarang banyak di kebun kayak gini ya, ini lagi berkeringat ini. Ya paling aja ngomong gini aja, ngedumel gitu. Kebanyakan ngedumel, ya bisa darah tinggi gitu ya. Tapi untung saya di kebun ini. Ya Tapi kita hanya bisa bersuara. biasanya netizen bersuara melalui sosmed itu, Pak. Begini, Iya, begini, sosmed ini. gitu ya. Iya, sosmed inilah supaya tidak darah tinggi gitu. Dengan sosmed ini, mudah-mudahan didengar DPR, mudah-mudahan didengar Kompolnas, mudah-mudahan didengar Pak Presiden gitu kan. Pak Presiden sekali-sekali lah perhatikan lebih serius. Karena apa? Oke, apa kritik, apapun saran, masukan yang pedas dan apa-apa pada Polri itu, ya saya yakin pimpinan Polri, elit Polri, junior-junior saya jauh lebih maju cara berpikirnya. Mereka menanggapi positif kok, karena mereka sadar Polri ini bukan miliknya Polri. Polri ini miliknya owner. Siapa ownernya? Rakyat. Ya, karena apa? Semua dibiayai oleh rakyat dengan gajinya melalui pajak, melalui hasil bumi Indonesia, tambang, batu bara, gas, kayu, hutan, kebun, kan dikumpulkan duitnya melalui pajak, kemudian dibayarkan untuk operasional Polri, peralatan, gaji, rakyat yang punya. Jadi, dan saya senang sekali ya dengan pimpinan Polri sekarang, mereka menyadari itu dan mereka mengadakan perbaikan terus-menerus. Dan memang ya perbaikan itu karena ini sudah terlanjur terjadi demikian, termasuk terjadi demikian ini bukan kesalahan junior-junior yang memimpin Polri sekarang, itu warisan daripada era di atas saya. Mungkin sekian puluh tahun lalu, warisan yang sudah jelek itu, termasuk di era saya mungkin lebih jelek lagi, tapi untungnya generasi terdahulu sosmed belum terbuka sekarang, belum seganas sekarang. Ya, sehingga kalau ada apa-apa ya tertutup aja, hanya dengar suara koran atau radio dan itu pun banyak diedit. Kalau sekarang kan everybody to be pers gitu. Setiap orang everybody to be jurnalis gitu ya. Setiap orang menjadi wartawan gitu. Suka dia nulis dan cepat sekali dan beredarnya masif gitu ke seluruh Nusantara bahkan sampai ke luar negeri. Jadi harus berhati-hati. Contohnya perhedonan. Saya di kampung gini, untuk ada listrik dan ada sinyal. Ya ikut saya, wah sekarang pajak yang lagi diserang, dia cukai yang diserang oleh sosmed, termasuk apalagi instansinya badan tanah ya, itu BPN. dibilang istrinya hedon menghedon, dan termasuk juga saya yang di kampung kayak gini, walaupun tadi ngerti juga apa itu hedon, oh hedon namanya, saya pikir hedon itu nama gadis Arab gitu dulunya kan, kayak Indon, Hidon, oh hedon itu bergaya mewah, baru tahu. Nah, saya bergaya mewah juga ini kaos petani nggak boleh yang robek-robek. Nah begini.
Setidaknya penampilan rapi bersih ya Pak. Ya sekali-sekali petani-petani itu sekali-sekali kan mandi gitu, pendingin pengeram. Karena mau tampil di medsos gitu, mandi ya topinya ya bagus walaupun pinjam ini nggak tahu punya siapa ini kekecilan. Baik Pak, terakhir Pak, sepengamatan Bapak dan sepengetahuan Bapak, berapa banyak sih Pak anggota Polri yang terlibat dengan narkoba Pak? Ya, kalau melihat apa yang diangkat ya, yang tidak bisa kita bantah ya, karena sudah terbukti ada yang ditangkap, ada yang dipecat, ya banyak juga. Setelah TD ini kan ada Kombes ya, Ya. ada Kombes, sekarang polisi air ya kalau nggak salah. Ada lagi yang lain, kemudian ada pangkat lain, baik dia sebagai pengedar maupun dia sebagai pengguna gitu. Pengguna. Nah ini tantangan bagi pimpinan Polri di setiap kesatuan untuk mencegah hal ini. Mereka lah yang paling tahu bagaimana caranya, karena mungkin sudah berbeda dengan zaman saya. Artinya ada dan cukup meluas. Dan ini bukan hanya di tubuh Polri saja, bahkan anggota legislatif ada. Nah, lebih gawatnya lagi hakim pun ada. Dulu kan pernah hakim ditangkap gara-gara ngisap barang terlarang. Sudah tahu itu setan, kok dikawani. Jadi bukan hanya Polri saja, institusi lain ada. Kalau artis juga banyak. Jadi ini sudah merata. Dan kita lebih parah lagi, ini sudah merambah sampai ke anak-anak usia sangat dini ya. Mungkin anak SMP gitu ya, sudah kena ini. Nah ini tantangan bukan bagi Polri, bagi semua bangsa Indonesia. Kita harus ikut serta di dalam memberantas narkoba ini karena sangat berbahaya. Jadi tadi pertanyaannya di tubuh Polri bagaimana ada. Lah mungkin sebelum ditutup ya, ini masyarakat bertanya-tanya juga ya. Kasus ini lebih berat narkoba daripada apa yang dilakukan oleh siapa namanya Sambo. Verdi Sambo. Verdi Sambo. Tapi yuk, masyarakat bertanya, kenapa Sambo belum disidang sudah di apa namanya kode etik kan sudah dipecat gitu. Yang ini kok kelihatannya kayak dipelihara gitu ya. Kayak dipelihara kok sampai sekarang belum dikode etik kan, belum dipecat. Apakah ini tidak lebih berbahaya? Nah, ada penjelasan media dari Pak masih zaman humasnya Dedi, katanya kasusnya berbeda. Bahwa ini ya gitu-gitu bla 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 ya itu kayaknya berkelit ya. Jadi masyarakat itu tidak mau lagi gitu dengan penjelasan berkelit seperti itu. Masyarakat jauh lebih pintar. Apanya yang dikelitkan? Orang masyarakat itu kan melihat bahayanya. Masa kasus ini tidak bahaya? Ya segerakan aja. Apalagi yang ditunggu? Oh, kalau penjelasan Pak Humas itu nunggu nanti kalau sidangnya udah selesai. Loh, berarti dia masih terima gaji dari polisi. Ya mudah-mudahan elit Polri cepat menanggapi ini ya, di sidang kode etik kan gitu kan, karena masyarakat ingin tahu bahwa Polri serius memberantas narkoba ini khususnya yang terjadi di lingkungan Polri, apalagi jenderal, apalagi Kapolda gitu. Kita harap demikian gitu ya. Kalau kita percaya, kalau Kapolri kita sangat percaya pada beliau ya. Tapi urusan Kapolri itu bukan ini saja, berjuta-juta urusan. Nah, hendaknya orang terdekat, pejabat-pejabat di sekitar Kapolri nyampaikan pada beliau. Cepat diambil langkah gitu. Oke. Baik, Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Semoga momen ini bisa dijadikan momen untuk pembenahan lebih baik ke dalam ya Pak ya, baik, tidak hanya untuk Polri tapi juga untuk institusi lainnya seperti Bea Cukai, BPN dan segala macam ya Pak. Lebih memperbaiki ke dalam gitu ya Pak. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Demikian pemirsa, bincang kita kali ini dengan Pak Susno. Semoga dapat mengambil manfaat dari perbincangan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.